orang-orang yang hidup di panti asuhan, orang-orang hidup yang gelandangan, beri dia makan. Orang yang susah hati hiburkan, orang yang terikat Engkau lepaskan dengan kuasa-Ku, karena Aku berikan kuasa bagimu. Orang yang lumpuh, Kau doakan, minta Tuhan untuk membangkitkan dan supaya dia berjalan memuliakan Tuhan. Orang yang tuli secara jasmani dan rohani, jalan telinganya, jalan matanya supaya dijelikan, supaya dia mendengar. Dia berfirman, Aku tak pernah meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Bahkan sampai memutih rambutmu. Aku menggendong engkau. Aku tak akan membiarkan engkau yakin piatu. Tetapi akulah Bapa penghibur. Akulah orang sebagai Bapa bagimu yang mengasihi engkau, yang tidak pernah meninggalkan engkau. Tangan kananku memegang tanganmu sehingga aku menggendong engkau. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita masuk dalam kekudusan Allah, dan terpujilah Tuhan Allah yang ajaib. Perbuatannya ajaib, kuasanya dahsyat, dan kuasanya melingkupi orang-orang yang mau bernaung dalam naungan kasih Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di muka bumi ini, semua seizin daripada Allah yang kudus. Sehingga orang-orang yang mau bernaung dalam naungan kasih-Nya, dia akan terluput dari segala apapun. Dari badai, dari penyakit sampar, dari apapun. Karena Allah yang menyertai dan mengatakan, mari anakku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan engkau kelegaan. Kuk yang kuberikan adalah ringan, karena di dalam kuk itu aku ada, supaya engkau diteguhkan hatimu, dikuatkan imanmu, diberikan engkau kekuatan yang luar biasa. Gada dan tongkatku akan memelihara engkau, karena firman-Ku mengatakan, seperti rusa yang merindukan air, demikianlah hidupmu merindukan aku, dan aku pun merindukan engkau senantiasa di dalam kemuliaan-Ku, supaya kemuliaan-Ku yang besar itu terus ada di dalam engkau. Pengurapan-Ku, kuasa-Ku nyata dalam hidupmu, dan rancangan-Ku yang begitu luar biasa yang Kujanjikan dalam hidupmu. Engkau akan menerima, engkau akan melihat perbuatan Allah yang hidup, Bapakmu yang sejati, Bapakmu yang dahsyat, yang penuh kasih dan mulia itu menyatakan perbuatannya itu dalam hidupmu. Diberkatilah engkau yang mendengar, diberkatilah engkau yang sudah diangkat jadi anaknya, menjadi milik kepunyaan dan ahli waris daripada kerajaan surga. Tinggalkanlah segala kesesatan, tinggalkanlah segala dosa, tinggalkanlah segala kemunafikan, tinggalkanlah kesetiaanmu, tetapi datanglah engkau dengan setia, sebab aku mengatakan, hai anakku, aku sekalipun engkau tidak setia, aku tetap setia menanti pertobatanmu, karena aku mau engkau hidup di dalam aku mau engkau senantiasa taat di dalam aku mau engkau senantiasa bergumul di dalam engkau, bagaikan hidup seperti yang tidak bisa dipisahkan, yang bergantung kepada pemilik kepunyaan surga. Karena akulah sesungguhnya gembala yang baik, di dalam gembala yang baik akan diberikan anak-anaknya makan, akan diberikan anak-anaknya kelegaan, karena akulah gembala yang baik yang mengembalakan anak-anaknya. Jikalau engkau tidak mau digembalakan, kesesatanlah yang kau dapat, kepanahanlah yang kau dapat. Tetapi di dalam Kristus Yesus engkau disediakan kekayaan surgawi, engkau disediakan kemegahan surgawi, kerajaan yang tidak bisa digoncangkan, bahkan disediakan saat engkau menutup mata di muka bumi ini. Engkau sudah disediakan kekekalan dan keabadian. Itulah yang kau rindukan, itulah yang Tuhan sediakan bagimu. Mari datanglah kepadaku, mari masuk
Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan di dalam hidupmu, tetapi tinggalkanlah hidup yang sia-sia. Engkau sudah dibayar dengan darah yang mahal. Dia mencurahkan hidupnya, dia memberi hidupnya, bahkan meninggalkan segala kekayaan kemuliaannya untuk menyatakan kasihnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya engkau bukan hanya kekayaan surga, bukan hanya kekayaan surga dipercayakan, tetapi kekayaan dunia ini yang seturut kehendak Tuhan. Engkau diizinkan untuk mengelola, engkau diizinkan untuk bekerja, engkau diizinkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di dunia ini. Artinya tujuan Allah itu adalah untuk mempermuliakan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Baik engkau sebagai kepala rumah tangga, baik engkau sebagai ibu rumah tangga, baik engkau sebagai anak-anak, baik engkau sebagai hamba Tuhan, gembala sidang, jemaat, diaken, majelis. Mari datanglah sungguh-sungguh, karena dengan engkau sungguh-sungguh menerima anugerah dari Tuhan, engkau menerima kuasa dari Tuhan, sehingga itulah firman-Ku yang hidup. Orang tua yang hidup di dalam kebenaran, anak cucunya, keturunannya akan perkasa dan mewarisi muka bumi ini. Artinya kau dipercayakan kekayaan surgawi yang ada di muka bumi ini untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan, untuk mengelola apa yang Tuhan sediakan di muka bumi ini. Oleh sebab itu, jangan main-main dengan apa yang Tuhan percayakan, tapi lakukanlah itu. Tujuan untuk mempermuliakan Tuhan, tujuan untuk menyenangkan Kristus, tujuan untuk Yesus yang mulia di dalam setiap pekerjaanmu, supaya engkau nyata Allahmu yang hidup, Yesusmu yang dahsyat itu adalah hidup, menghidupkan engkau di dalam dunia ini. Karena kedatangan Kristus yang kedua kali, itulah menjadi suatu janji Tuhan, itulah menjadi janjinya. Tidak pernah dia lupa akan janjinya, tetapi dia menepati janjinya. Kedatangannya yang semakin dekat, Tuhan Allahmu menghakimi, mengadili orang-orang yang hidupnya hanya cuma-cuma di muka bumi ini atau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Akan Tuhan bedakan penampian-penampian Allah semakin nyata. Orang yang tidak sungguh-sungguh akan disisihkan dari kandang domba itu. Tapi orang yang sungguh-sungguh, dia akan masuk dalam kerajaan Allah. Orang di luar kandang domba Allah itu akan masuk di dalam api neraka. Adakah api neraka? Sesungguhnya ada. Perbaharuilah pribadimu dengan cara Tuhan. Perbaharuilah hidupmu dengan cara Tuhan. Biarlah Tuhan mendewasakan engkau, mematangkan hidupmu. Sekalipun ada goncangan, engkau tetap teguh. Engkau akan tetap mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan apapun aku. Dia menyediakan bagiku segala yang kuperlukan. Gada dan tongkatnya, itulah menjadi kekuatanku. Bahkan Tuhan mengatakan, jangan takut, aku akan menjaga engkau. Aku akan memelihara hidupmu. Jangan cemas, gak usah takut. Allahmu maha besar, Tuhanmu dahsyat. Jalani hidup bersama dengan Tuhan di tahun ini. Jangan pernah takut. Sekalipun ada goncangan, sekalipun ada badai, tetaplah engkau aman dalam badai itu. Karena Yesus menyertaimu, Allah menyertaimu, Roh Kudus menyertaimu. Seperti murid-muridnya saat mengalami badai. Dia bilang, tenanglah, hai orang yang tidak percaya. Berapa lama lagi engkau bersama dengan aku? Tapi dalam kepercayaanmu kepada Tuhan, dalam keteguhan imanmu, engkau akan tenang. Engkau tetap aman dalam badai apapun. Karena apa? Yesus ada bersamamu. Engkau akan dalam buritan Tuhan itu, di dalam kuasa Tuhan. Karena dialah yang memberi ketenangan. Sehingga orang akan berpikir, udah ada badai dia masih tenang. Sudah dunia mengalami sesuatu kerusakan, mengalami sesuatu yang tidak baik, tetapi dia baik-baik saja. Tentu engkau akan berkata, siapa dulu? Kepada siapa dulu? Dan kepada siapa dulu aku berlindung? Karena Tuhankulah perlindunganku, Rajakulah kekuatanku, Dialah ketopang keselamatanku, sehingga aku tidak akan takut, aku tidak akan kekurangan. Dunia boleh bergoncang,
tetapi aku tidak tergoncang karena Tuhanku, Allahku membuat aku tenang. Dalam badai pun dialah menjadi perisaiku. Dalam sesuatu kekurangan pun dia akan memenuhi keperluanku. Dia menjamin hidupku bahwa aku tidak perlu takut. Dia menjamin hidupku. Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidupku, karena dia menjadi dasar kehidupanku. Dia batu karangku, dia batu penjuru bagiku. Dia adalah nakoda yang sangat mampu mengendalikan kehidupanku dalam situasi apapun. Aku hanya tinggal tenang. Aku mampu berdoa. Di dalam kelemahanku, di dalam ketenanganku, disitulah kekuatanku. Allahku memberikan itu semangat yang baru, sukacita yang baru, berkat yang baru, pembaharuan yang baru. Bahkan mahkota-mahkotanya disediakan bagiku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena aku mengalami kekuatan daripada Tuhan. Aku mengalami sukacita. Aku mengalami jamahan Tuhan. Aku mengalami sukacita yang luar biasa. Aku mengalami damai sejahtera jikalau aku terdekat bersama Raja di atas segala raja. Karena dialah penasihat ajaib. Lambang pemerintahan ada di bahunya, dan dia menyelamatkan umat-umat pilihannya yang berseru kepadanya. Bernyanyi mengatakan begini, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Berjalanlah bersama dengan aku. Aku akan membawa engkau. Dalam badai pun aku akan menyelamatkan engkau. Dalam badai pun aku tetap melihat dan menyatakan kemuliaanku yang besar itu padamu. Maka peganglah teguh firmanku. Berjalanlah bersama dengan aku. Sehingga apa yang kau rindukan, apa yang engkau rindukan dalam hidupmu, engkau akan menerima dengan luar biasa. Ia rabatakan nama sekiri rabatana mesakaralaba. Dan dia berfirman, senantiasa jiwamu merindukan aku, dan itulah yang kurindukan, supaya engkau merindukan aku, dan aku akan melegakan dan memuaskan dengan hadiratku, dengan kuasaku. Ya rabatakkan nama sikiri rabatana masakara rabarabaya rabatana masikiri rabatana. Dia berfirman, jangan takut, jangan takut anak-anakku, jangan takut. Akulah pemelihara hidupmu. Jangan takut, jangan takut, jangan keluar daripada kebenaran. Hidupmu akan terselamatkan. Bangkitlah, jadilah terang, dan terang kemuliaan Tuhan akan menerangi hidupmu, dan engkau menuai berkat-berkat Tuhan. Bagi yang sungguh-sungguh, begini firman-Nya. Ya rabata nama sikiri rabata inakara sikiri robotana masih nawarabat dinakana sikiri robotana masikiri labat. Aku menyediakan hidangan bagi orang yang berharap kepadaku. Aku menyediakan tampan-tampan yang manis bagi yang berseru kepadaku. Aku menghapus setiap tetesan air mata yang ada dalam hidupnya, dan aku akan menggantikan sukacitaku kepadanya, supaya hatimu meluap-luap dengan mengucap syukur dalam segala hal. Tidak ada atau apapun yang memisahkan aku dengan kasihku kepadamu. Dalam bahayakah engkau? Dalam kelaparankah engkau? Dalam penganiayaankah engkau? Dalam ketelanjangankah engkau? Dalam penderitaan pencobaankah? Sungguh akulah Bapakmu yang akan memelihara hidupmu. Sungguhlah aku Bapakmu yang menyediakan bajumu, jubahmu. Dalam penderitaan, sesungguhnya aku sudah mengalami itu terlebih dahulu. Aku ditolak, aku dianiaya, aku ditelanjangi, aku sakit, bahkan rupaku pun bukan lagi manusia, bukan lagi kelihatan rupa manusia karena kulitku tercabik-cabik, tubuhku ditusuk
kakiku dipaku, tanganku dipaku. Aku dipakai dengan mahkota duri. Aku dikasih saat aku haus, diberikan asam yang begitu asam. Jadi tidak ada alasan. Kasihku tidak akan bisa memisahkan engkau dengan apapun. Kasihkulah yang menyempurnakan hidupmu. Kasihkulah yang membuat engkau menjadi milik kepunyaanku. Engkau dulu menjadi hamba, sekarang diangkat menjadi anakku. Bahkan segala yang kumiliki kau bisa miliki. Dan engkau masuk dalam kemuliaan yang besar. Bahkan mahkota-mahkota yang di dalam kerajaan Allah tersedia bagimu. Maukah engkau menjalani hidup bersama dengan aku? Baik dalam penderitaanku, baik dalam kesusahanku, baik dalam setiap cabitan-cabitan di dalam tubuhku. Maukah engkau mengambil bagian anggur baru dari hidupku? Kau mau enggak mengambil anggur itu dari hidupku? Tuhan yang datang ke dunia ini aja, dia mengatakan, kalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi Bapa di surga. Maukah engkau mengambil bagian dari cawan kehidupan yang daripada Tuhan? Maukah engkau mengambil cawan daripada penderitaannya? Maukah engkau mengambil cawan dari segala penderitaannya? Mari. Firman-Ku mengatakan, segala apa yang di belakangku aku tinggalkan, tetapi apa yang di depanku aku akan kejar. Aku berlari-lari bersama dengan Dia yang memberi kekuatan dan kemenangan bagiku. Kau harus mampu mengatakan, mati adalah keuntungan bagiku. Karena di cawan kehidupan itu Tuhan sediakan mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, bahkan kehidupan yang kekal, keabadian yang kekal. Tujuan Tuhan kau datang diadakan di dunia ini bukan supaya engkau hidup di dalam kedaginganmu, karena engkau bukan dari dunia ini, tetapi engkau yang diciptakan, yang dilahirkan dari surga, dan engkau hidup di dalam kekayaan kemuliaan Allah. Bagian dari yang tentukan Allah bagimu adalah cawan kehidupan. Bagian yang ditentukan Allah bagimu adalah pengharapan di dalam Kristus Yesus, tidak mengecewakan anak-anakku. Pengharapan dalam Kristus. Seperti Abraham tidak ada harapan, tidak ada harapan dia untuk berharap akan janji Tuhan itu terjadi pada dia. Istrinya Sarah sudah mati haid di usia 90 tahun. Sungguh Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Kalau Dia berfirman, Dia akan menepatinya. Kalau Dia berfirman, Dia akan memberikan janji itu. Maka firman-Ku mengatakan, kau itu umat yang rajani, umat pilihan Kristus, untuk mengambil bagian dari kerajaan Allah, untuk mengambil bagian dari cawan kehidupan Tuhan, untuk mengambil kehidupan daripada Kristus waktu Dia di dunia ini sampai sekarang. Sehingga jangan engkau katakan bahwa aku sendiri, tetapi Tuhan ada dalam persoalan hidupmu. Tuhan ada dalam pergumulan hidupmu. Tuhan ada dalam usahamu. Tuhan ada dalam rumah tanggamu. Sekali istrimu memberontak kepadamu, ingatlah, bagian daripada cawan kehidupan. Engkau akan berkata, terima kasih buat istri yang kau tempatkan di dalam sisiku. Terima kasih buat suami yang kau tempatkan dalam sisiku. Terima kasih buat anak-anak belum menurut kepadaku, tapi suatu saat bagian daripada cawan yang Tuhan berikan padaku, supaya aku terus bergaul akrab, bergaul karib dengan Kristus Yesus. Bangsaku belum bertobat, umat-umat pilihan Tuhan belum bertobat. Inilah pergumulan seorang gembala, supaya domba-domba yang digembalakan itu tidak berkeliaran, tetapi tetap di dalam kandang yang benar. Gembalakanlah. Seperti firman-Ku mengatakan, bahkan aku bertanya sampai 3 kali kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Petrus, apakah engkau mengasihi aku?
Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Petrus, apakah Engkau mengasihi aku? Tuhan, kepadamu kuserahkan hidupku, Kau lebih tahu dan mengenal aku. Sesungguhnya Tuhan lebih mengenal Petrus. Dalam penyangkalannya, dia tetap datang kepada Tuhan. Sehingga diberikan kuasa, sehingga diberikan full kepada dia kuasa Tuhan. Sehingga dia mengembalakan domba-domba. Dan dia tidak pernah surut, bahkan semangatnya luar biasa memberitakan firman Allah. Dia rela mati, rela dia dipenjarakan juga, rela dia ditolak. Itu karena apa? Kecintaannya kepada Kristus. Dia tidak pernah lupa akan perbuatan Kristus dalam hidupnya. Jangan engkau mentuhankan mamon seperti Yudas, supaya hidupmu tidak sia-sia, supaya hidupmu tidak dicampakkan oleh Tuhan. Mamon memang perlu, tetapi bukan itu segalanya. Kalau kau haus, kalau kau lapar, kalau kau ingin tenang, datanglah kepada air kehidupan itu. Seperti seorang perempuan Samaria dalam adat daripada istiadat Yahudi, orang Yunani, orang Ibrani itu tidak boleh sehidangan dengan orang Samaria. Tapi lihat, Tuhan datang memberikan kelegaan itu bagi orang yang sungguh-sungguh. Ingat, perempuan Samaria juga hanya meminta yang jatuh dari meja makan itu, makanan sisa-sisa yang layak itu dimakan oleh anjing. Tapi dia makan karena memang ada kehausan, ada kebenaran yang ada di dalam diri pribadi Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang haus, setiap orang yang lapar, jikalau datang dan merindukan dari Tuhan Allah yang hidup, dia akan diberikan. Jadi Tuhan itu adalah kepada semua yang ada di dunia ini. Setiap orang yang bernapas, setiap lutut, kalau kau datang sungguh-sungguh, dia menjadi keselamatanmu. Sehingga firman-Ku mengatakan begini, Akulah jalan dan kebenaran. Setiap orang yang menerima Aku dan mengakui Aku adalah Yesus Kristus Tuhan, adalah keselamatan, dia diselamatkan. Hidupmu tidak sia-sia. Tinggal selanjutnya engkau mengerjakan bagianmu, apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu selama engkau di dunia ini. Inilah perkara-perkara di dunia ini yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, dan engkau dituntun untuk melakukan itu. Kau tidak mampu, dimabukkan. Kau dibawa terbang bagaikan Raja Wali melintasi langit dan biru. Sehingga engkau menjadi saksiku. Kuutus engkau hamba-hambaku, supaya terjadi kegenapan firman-Ku yang di Matius mengatakan, saat aku di penjara, apakah engkau menengok aku? Saat aku gelandangan, apakah engkau memberikan aku sesuatu yang engkau miliki? Saat aku tidak memakai baju, saat aku lapar, saat aku sakit, apakah Tuhan pernah sakit? Artinya orang-orang yang di rumah sakit, yang dimanapun berada, layanilah dia dengan kesungguhan hati, layanilah dengan segenap hati, kunjungilah yatim piatu, orang-orang yang hidup di panti asuhan, orang-orang hidup yang gelandangan, beri dia makan. Orang yang susah hati hiburkan, orang yang terikat engkau lepaskan dengan kuasa-Ku, karena Aku berikan kuasa bagimu. Orang yang lumpuh, kau doakan, minta Tuhan untuk membangkitkan dan supaya dia berjalan memuliakan Tuhan. Orang yang tuli secara jasmani dan rohani, jamah telinganya, jamah matanya supaya dicelikkan, supaya dia mendengar. Orang yang buta hatinya, minta sama Roh Kudus supaya dijamah,
sehingga dicelikan hatinya dan dikuduskan, dia bisa melihat kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, dia akan melihat kerajaan surga. Bahkan dia berfirman, di dalam kekayaan kemuliaanku, jikalau engkau hendak datang padaku sungguh-sungguh meminta apa yang kuminta, apa yang kumiliki, engkau akan menerimanya. Jika sungguh-sungguh engkau memintanya, maka firmanku mengatakan, mintalah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka engkau dibuka pintu-pintu berkat, pintu sukacita, pintu damai sejahtera, pintu kelegaan, pintu surga. Carilah maka engkau akan menemukan. Di dalam Kristus Yesus segala sesuatu ada. Jika kau menemukan yang mempunyai kerajaan surga dan bumi dan segala surga ini, akan dipercayakan kepadamu tujuannya untuk kemuliaan Kristus. Inilah firman yang hidup di pagi hari ini. Setiap yang mendengar, jadilah engkau seorang murid yang setia dan taat. Setiap yang menyimpan dalam hatinya berkuasa dalam hidupnya, dan terang itu akan bersinar lewat firman yang ditaruh di dalam hatinya dan disimpan. Yang mana kau pilih? Ditabur di tanah kering yang berbatu-batu, atau ditabur di tanah yang subur sehingga berbuah-buah? Jadilah engkau ditabur di tanah yang subur. Buatlah hatimu subur dengan kebenaran firman Tuhan. Buatlah hatimu disirami dengan kebenaran firman Tuhan. Buatlah hatimu ditanam dengan benih-benih kerajaan surga, benih-benih firman Tuhan yang menguasai hidupmu, sehingga implementasi daripada firman itu adalah Roh Kudus mengalir dalam hidupmu, berdampak di sekelilingmu, berdampak kemanapun engkau bekerja, berdampak kemanapun engkau melayani. Karena apa? Firman itu sudah menjadi manusia, yaitu Kristus Yesus, Allah Roh Kudus yang mengurapi, yang memberi kuasa bagi anak-anaknya, yang senantiasa penuh kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau yang mendengar firman ini, karena firman itu menjadi pedang bermata dua di dalam hidupmu, bisa mengubah segala kehidupanmu. Makanya jangan engkau lari dari kebenaran firman Allah. Jangan engkau lari dari lingkaran daripada kuasa karunia Tuhan. Jikalau Tuhan percayakan engkau kekayaan, permuliakanlah Tuhan dalam kekayaan itu. Jika yang berikan engkau suatu jabatan, permuliakanlah Tuhan dalam jabatanmu. Kau diberikan kekuasaan di bumi ini, permuliakanlah Rajamu yang memberikan kepercayaan itu. Kau diberikan kelemahan dan kekurangan, tetaplah engkau permuliakan Tuhan di dalam kekurangan dan kelemahanmu itu. Inilah firman-Ku yang mengatakan, bersyukurlah dalam segala hal, karena di dalam segala hal Tuhan menyatakan kemuliaannya yang besar. Diberkatilah engkau yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, dalam nama Kristus Yesus. Haleluya. Amin.